Diam-diam ada sosok yang mulai cemburu banget ke kamu, takut melihat kamu nyaman dengan yang lain. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, ada seseorang yang mulai cemburu banget ke kamu, takut melihat dirimu nyaman dengan yang lain. Jadi kita akan lihat mulai dari bagaimana energinya ya, bagaimana ciri-cirinya dia, serta bagaimana tingkahnya saat cemburu ke kamu saat ini ya. So, disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general ya, jadi menyangkut energi yang sangat luas ya, menyangkut energi banyak orang. Jadi readingan ini bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi bisa teman-teman cat aja, nggak usah ditelepon karena nanti akan ada pesan otomatis yang bisa teman-teman ikuti untuk langkah dan prosedurnya. Oke? Jadi nggak usah lama-lama. Langsung saja kita awali readingan ini dengan energi yang positif agar kita juga mendapatkan energi yang positif. Oke? Langsung saja kita akan mulai melihat ya bagaimana energi dia seseorang yang cemburu ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang mulai cemburu banget sama kamu saat ini? Kita akan lihat terlebih dahulu. Kita akan cek ya. Wow, di sini ada kartu Nine of Wands. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang membatasi diri ya untuk tidak terlalu berkomunikasi dengan kamu. Artinya orang ini saat ini sedang menjaga jarak ya, sedang menjaga jarak komunikasi gitu. Karena saya melihat di antara mereka sepertinya saat ini sedang menghadapi suatu masalah atau tekanan besar sehingga membuat orang ini tidak mau memaksakan diri untuk berkomunikasi dengan diri kamu. Karena kalian tahu sendiri ya, ketika orang yang sedang berada di dalam ya titik tekanan ya, pasti orang ini tuh terkadang gampang mudah ke trigger emosinya ya. Orang ini ingin menghindar dari perpecahan ya yang terjadi di dalam hubungan ini. Makanya ketika dia sedang banyak masalah, dia mencoba menarik diri, dia mencoba membatasi diri untuk tidak terlalu berkomunikasi dengan kamu. Kenapa? Yang dia takutkan apabila dia terlalu memaksakan ya untuk berkomunikasi dengan kamu ya, takutnya itu kamu bisa menjadi korban amarahnya dia. Karena bisa dibilang orang yang sedang banyak masalah itu kan nggak bisa kesenggol dikit ya, kesenggol dikit emosinya langsung meluap-luap. Tapi bagaimanapun juga saya melihat ya, meskipun orang ini menjaga jarak, tapi rasa sayang cinta dia kepada kamu tidak berubah sedikit pun gitu. Dan aku melihat gitu ya bahwa ketika semuanya sudah berjalan normal tanpa kamu minta pun, orang ini akan datang kembali mendekati kamu dan menghubungi seperti sedia kala. Bahkan orang ini juga akan memberikan penjelasan ya atas apa yang sebenarnya dia hadapi kepada kamu, apa yang membuat diri dia jadi berjarak sama kamu, itu akan dia jelaskan. Jadi bagi kamu yang saat ini mungkin sedang rasa panik ya sama dia, please gitu ya, nggak usah terlalu khawatir gitu. Biarkan dia berdamai dengan masalahnya, biarkan dia berdamai dengan keadaannya, karena kita pun juga nggak bisa memaksakan diri gitu ya untuk cepat-cepat berkomunikasi dengannya gitu ya. Nanti justru malah memicu terjadinya pertengkaran baru. Kita akan lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam mulai cemburu ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam mulai cemburu ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam mulai cemburu ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sejatinya nggak bisa jauh dari kehidupan kamu ya. Tapi cara dia memperlakukan hubungan ini yang salah, sehingga membuat diri kamu ini merasa nggak nyaman sama dia.
Karena orang ini tuh dia selalu menarik ulur hubungan ini gitu. Di saat kamu ingin serius sama dia, tapi ternyata dia main-main gitu ya. Dia suka tarik ulur kamu gitu ya. Dia suka datang dan pergi semau dia gitu ya. Yang membuat diri kamu tuh saat ini semakin terluka gitu ya. Dan di sini saya merasa ya, bahkan beberapa di antara kamu tuh sepertinya sudah terlanjur memberikan semua harapan kamu kepada dirinya dia dengan harapan agar orang ini ya bisa membalas ketulusan kamu dengan keseriusan ya. Tapi makin diseriusin ternyata dia nampaknya semakin main-main gitu ya. Yang membuat ikatan cinta antara kamu dan dia saat ini semakin menjauh. Dan saat ini memang ada beberapa di antara mereka yang sejatinya ingin berkomunikasi dengan kamu. Tapi dia merasa takut karena dia merasa punya banyak salah ya kepada diri kamu. Sehingga membuat orang ini tuh kayak meskipun dia kangen sama kamu, meskipun dia rindu sama kamu, tapi dia tidak berani bertindak untuk memulai komunikasi terlebih dahulu. Kenapa? Ya mungkin dia takut kalau kamu tuh masih belum bisa memaafkannya. Mungkin dia masih merasa takut gitu ya kalau kamu ini belum belum siap untuk ketemu dia, seperti itu. Kita akan coba cek lagi ya di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam cemburu ke kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam cemburu ke kamu saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam cemburu banget sama kamu saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam cemburu banget saat ini ke kamu? Kita akan cek terlebih dahulu. Ada kartu Page of Pentacle ya. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang khawatir sama kamu ya. Dia sedang mencemaskan kamu karena saya melihat ada sebagian di antara kamu tuh yang saat ini sedang cuek ya, sedang cuek ke dia. Bukan karena kamu gak sayang, tetapi ada suatu tindakan atau kelakuan yang membuat diri kamu merasa sakit hati gitu ya. Mungkin selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini tuh selalu bersandiwara, dia nggak transparan sama kamu. Sedangkan kamu ini tipikal seseorang yang sangat menjunjung tinggi arti sebuah kejujuran gitu ya. Karena selama kamu menjalin hubungan dengannya, tidak sedikit pun ya kamu pernah berdusta sama dirinya dia. Tapi kenapa gitu ya, kejujuran kamu ini ditukar dengan kepalsuan gitu. Karena saya melihat gitu ya, orang ini makin kesini dia terlalu banyak alasan gitu ya. Bahkan banyak sekali janji yang sudah dia ingkari, tetapi kamu masih berusaha untuk memaklumi dan memaafkannya gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam cemburu banget sama kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang diam-diam cemburu banget sama kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang diam-diam cemburu banget saat ini ke kamu? Kita akan lihat ya. Oke, di sini ada kartu Seven of Wands ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini ya sedang menghadapi suatu kesulitan ya, entah mungkin kesulitan masalah finansial atau kesulitan masalah dia dengan bisnisnya ya, atau mungkin saat ini dia sedang meminta atau membutuhkan bantuan dari kamu gitu. Dan dia ini sebenarnya merasa nggak enak ya, ingin meminta bantuan ke kamu secara langsung ya, karena sejatinya orang ini tuh belum cukup membahagiakan kamu. Masa iya gitu ya, orang ini mau membebani diri kamu gitu. Tapi sebenarnya dari sikap dia, dari tingkah dia, ini terbaca gitu ya, bahwa ada sesuatu hal yang sedang dia sembunyikan di belakang kamu. Karena basically dia ini tipikal orang yang nggak mau terbuka ya. Dan alasan dia nggak mau terbuka tuh ya semata-mata dia tidak ingin membebani siapapun gitu. Tapi saya melihat bahwa dalam waktu dekat tuh kayaknya dia sedang membutuhkan bantuan dari kamu. Dan kamu tuh berharap bahwa kamu tuh bisa membantu dia gitu ya. Terus saya juga melihat ya di sini adanya energi lain. Beberapa di antara mereka saat ini ya memang kondisi psikologisnya sedang nggak stabil ya. Makanya mungkin yang biasanya dia perhatian ke kamu jadi nggak perhatian, yang biasanya dia bersikap ramah ke kamu jadi cuek seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang diam-diam mulai cemburu ke kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang diam-diam mulai merasa cemburu ke kamu saat ini? Bagaimanakah
Ya, energi dia seseorang yang diam-diam mulai merasa cemburu ke kamu saat ini. Oke. Di sini ada kartu Ten of Cup ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini dia sedang mendekati kamu ya. Dan orang ini baru aja hadir di dalam kehidupan kamu dan kamu merasa cocok ya, merasa sayang sama dia karena kamu dan dia sepertinya punya mimpi yang sama, yaitu sama-sama ya ingin menjalin komitmen yang lebih serius ya, sama-sama ingin berusaha menerima kekurangan satu sama lain gitu ya. Dan di sini memang ada sesuatu hal ya yang membuat dia merasa cemburu ke kamu, tapi diri kamu gak sadar gitu ya bahwa tindakan kamu ini mungkin telah menyakiti perasaannya. Karena saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini merasa cemburu ya ketika kamu sedang bekerja. Karena mungkin dia melihat gitu ya bahwa di sekitar kamu, di tempat kerja kamu itu rasanya ada seseorang yang cukup intens sama kamu, cukup dekat sama kamu, yang memicu terjadinya rasa kecemburuan. Kita lihat lagi, bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam mulai cemburu ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam mulai cemburu ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam mulai merasa cemburu ke kamu. Oke, saya melihat ya di sini ada kartu Queen of Cup. Jadi saya merasa ya di sini ada seseorang yang sepertinya dia punya unek-unek yang ingin dia sampaikan ke kamu tapi tidak terucap. Kenapa ya? Mungkin saat ini bukan waktu yang tepat, atau mungkin orang ini tidak enak ya, atau merasa tidak ingin melukai kamu, tidak ingin menyinggung kamu, makanya sampai detik ini dia masih berusaha ya menahan unek-unek dia untuk tidak dia sampaikan kepada diri kamu gitu. Dan sebenarnya hal ini tuh cukup mempengaruhi ya terhadap kondisi hubungan kalian yang mungkin tuh nggak sama seperti yang dulu. Karena dimana dia yang dulu tuh kayaknya dia orangnya asik, dia penuh dengan perhatian, dia selalu mencemaskan kamu ya. Tapi saat ini banyak sekali yang berubah dari dirinya dia, terutama dari cara dia mencintai kamu, cara dia memperhatikan kamu ya, yang sudah tidak sekuat yang dulu, sehingga memicu terjadinya rasa kekhawatiran yang tidak kamu inginkan gitu. Bahkan di sini saya melihat ya, mungkin beberapa di antara mereka ini sebenarnya sudah merasa menyimpan ya suatu tekanan gitu. Karena kan namanya tekanan itu harus disampaikan, tapi ini tidak, ini masih dia tahan di dalam relung hati dia, sehingga membuat beberapa di antara mereka ini kayak benar-benar merasa stres ya. Saya akan lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam cemburu banget sama kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam cemburu banget sama kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam cemburu banget sama kamu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini energinya sedang dihantui rasa penyesalan ya atas segala tingkah atau kelakuan yang pernah dia lakukan pada kamu gitu. Karena orang ini sepertinya dia pernah meninggalkan kamu di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dia. Dan dia pernah meninggalkan kamu ya di saat kamu tuh masih dihantui rasa trauma yang begitu dalam gitu. Sehingga saya merasa di antara mereka ini seolah-olah dia ingin ya menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Tapi saat ini dia belum cukup mental ya, dia belum cukup memiliki keberanian untuk bisa datang atau ngomong ke kamu secara langsung. Bukan karena dia orangnya pecundang atau pengecut ya, tapi karena orang ini tuh kayak dia masih ada perasaan yang apa ya, masih merasa bahwa saat ini tuh kayak dia masih belum merasa siap sepenuhnya gitu ya. Dan di antara mereka ini sampai menangis ya, sampai menangis, sampai meneteskan air mata gitu. Karena dia sadar di saat dia sudah tidak bersama kamu ya, dia mulai melihat bagaimana tulusnya kamu ke dia. Ya, betapa baiknya gitu ya kamu terhadap dirinya dia. Mungkin dulu di antara kamu tuh pernah menjadi support sistemnya. Mungkin ada di antara kamu tuh dulu pernah menjadi dewa pelindungnya gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang rela mengorbankan segalanya demi dirinya dia. Tapi pada kenyataannya ternyata justru malah ketulusan kamu ini ditukar dengan kesedihan. Kita lihat lagi di sini.
Bagaimana energi dia seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini? Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya usia dia di atas kamu ya. Tapi meskipun demikian jangan dikira ya orang ini gak sayang sama kamu ya. Karena justru malah seseorang yang seperti ini ya, dia tahu bagaimana cara memanjakan kamu. Dia tahu bagaimana cara membuat kamu merasa nyaman. Bahkan mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang awalnya biasa aja, merasa yang cinta kamu tuh kayak cinta yang standar aja kepada dirinya dia. Tapi makin kesini cinta kamu semakin kuat. Karena orang ini tahu bagaimana cara membuat kamu merasa nyaman. Dan dia tahu bagaimana cara memanjakan kamu gitu. Sehingga secara nggak langsung tuh ya sudah gitu ya. Kayak kamu tuh merasa terbuai kenyamanan ya sama dirinya dia. Wow, kegeser guys kameranya. Dan di sini aku akan coba lihat ya. Saya akan coba lihat secara detail ya di sini. Bagaimana ciri-cirinya dia. Seseorang yang cemburu ke kamu saat ini. Kita shuffle dulu. Kita akan lihat bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki banyak perbedaan antara kamu dan dia, terutama cara berpikir dan prinsip dalam menjalani kehidupan. Karena prinsip kamu dengan prinsip dia ini berbeda, sehingga sering sekali kamu dan dia ini berdebat karena adanya perbedaan argumentasi. Dan saya melihat ya, dia ini orangnya sangat keras kepala ya, dan orang ini kayak susah dikalahkan gitu ya, sehingga kamu sebagai pasangan tuh sering ya merasa tidak dihargai gitu ya. Kenapa kamu tuh tidak ada niatan sedikit pun ya untuk berusaha ngalah sama aku gitu. Kenapa gitu ya? Kok aku ini selalu terlihat tidak sempurna di mata kamu gitu. Padahal aku tuh sudah baik sama kamu. Aku tuh sudah menerima kekurangan kamu ya. Dan selama ini tuh aku bener-bener tulus gitu ya mencintai kamu. Tapi kenapa gitu ya? Kamu tuh selalu nggak ada keinginan untuk mengalah, sehingga di dalam hubungan ini tuh tidak tercipta adanya suatu kedamaian gitu. Bahkan di antara mereka ini kayaknya sering banget ya menuduh kamu yang tidak-tidak gitu ya. Sering banget menuduh kamu melakukan apa yang tidak kamu lakukan. Jadi kayak jatuhnya itu fitnah gitu ya. Ini kayak sering ngatain kamu melakukan inilah, ngatain kamu melakukan itu gitu. Padahal kamu tuh sama sekali tidak melakukan apa yang dia tuduhkan gitu. Jadi kayak gimana ya, rasanya tuh kayak sakit hati banget gak sih gitu ya. Kita ini dituduh sama seseorang yang kita cintai gitu ya. Dituduh sama temen aja rasanya sakit gitu ya. Dan bagaimana rasanya dituduh sama seseorang yang memang sudah kamu percayai ya, yang sudah kamu cintai kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai merasa cemburu ke kamu saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai merasa cemburu ke kamu saat ini? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai merasa cemburu ke kamu saat ini? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki wawasan yang sangat luas ya, dan orang ini tuh tipikal seseorang yang sangat memikirkan masa depan. Jadi prinsip hidup dia dalam menjalani kehidupan tuh dia tidak berpikir ya bagaimana untuk bertahan hari ini ataupun besok ya, tapi dia berpikir juga bagaimana cara dia bisa bertahan saat ini dan apa yang harus dia persiapkan untuk kehidupan 5 tahun, 10 tahun atau kehidupan dia setelah menikah nanti. Jadi bisa dipastikan orang ini tuh tipikal seseorang yang sudah cukup matang ya dari segi pemikiran, dan dia pun juga memiliki sifat yang sangat dewasa. Dia orangnya cukup setia, tapi begitu orang ini kamu hianati, maka jangan salahkan dia apabila orang ini tidak akan pernah bisa memaafkan kamu. Kalaupun dia memaafkan ya, jangan berharap apabila cinta dia akan tetap sama seperti yang dulu. Karena letak kebencian dia ketika dia dihianati oleh seseorang yang dia cintai. Seperti itu. Terus beberapa di antara mereka ini juga tipikal seseorang yang sepertinya
banyak sekali yang menjadi pusat perhatian. Ya, saya melihat beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang kayak gimana ya, mungkin berkarisma, mungkin orangnya sangat mengagumkan gitu ya. Mungkin orang ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain gitu, sehingga ketika kamu dating sama dia gitu ya, kayak terkadang tuh banyak sekali orang yang menatap dia. Kayak dia ini jadi banyak perhatian pusat orang lain gitu. Entah karena dia mungkin cakep, entah karena dia manis, entah karena dia cantik atau ganteng gitu ya. Jadi kayak bisa disesuaikan aja sama energi kalian masing-masing. Intinya dia ini kayak tipikal seseorang yang terkadang tuh ketika mungkin kamu sedang dating sama dia, keluar kemana gitu, kayak selalu ada aja yang memandang dia gitu. Kayak dia ini jadi tipikal seseorang yang mudah menjadi pusat perhatian karena orangnya istimewa. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang mulai cemburu sama kamu saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini. Kita cek terlebih dahulu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat susah untuk dipahami ya, karena cara berpikir dia ini terlalu ribet ya. Sedangkan kamu ini tipikal seseorang yang cara berpikir kamu tuh simple gitu ya. Hidup tuh bisa dibuat mudah, tergantung bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Ya, tapi orang ini berbeda gitu ya. Hidup itu kayak selalu ribet ya di mata dia. Kayak begini salah, begitu salah ya. Mencoba menuruti keinginannya masih salah, nggak menuruti pun juga masih kena amarahnya gitu ya. Kamu tuh berusaha mengalah bukan karena kamu lemah gitu ya. Kamu berusaha mengalah karena kamu ingin menghindar dari suatu keributan seperti itu ya. Tetapi saya melihat mungkin sisi positifnya dia ini tipikal seseorang yang sangat selektif ya dalam memilih. Artinya dia ini bukan tipikal seseorang yang mudah mencintai atau mudah memberikan hati dia kepada siapapun. Jadi bersyukurlah kamu ketika orang ini yang ngejar-ngejar kamu, ketika orang ini yang bucin ke kamu. Artinya kamu ini memiliki kualitas yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan yang lain. Karena dia ini termasuk seseorang yang benar-benar butuh pertimbangan ya dalam mengambil sebuah langkah apapun gitu. Kita akan cek lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang mulai cemburu sama kamu saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang mulai cemburu ke kamu saat ini. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang secara emosional nampaknya tidak begitu stabil ya. Secara usia dia memang dewasa, tapi dari segi pemikiran dia masih terlihat kekanak-kanakan. Karena orang ini selalu melibatkan emosi dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Sehingga membuat orang ini tuh tidak bisa berpikir secara jernih, dan terkadang orang seperti itu tidak memberikan kamu kesempatan untuk mengutarakan pendapat kamu. Jadi kayak orang ini tuh lebih gampang kemakan hoax gitu ya. Orang ini tuh kayak lebih mudah menyimpulkan sesuatu hal sebelum dia mendengarkan penjelasan dari kamu gitu ya. Terus saya juga melihat sisi positifnya ya. Sisi positifnya orang-orang seperti itu orang-orang yang sangat penyayang. Bahkan orang seperti ini tuh dia rela mengorbankan segalanya demi kamu ya. Asalkan ya kamu tuh sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Percayalah bahwa orang ini akan merasa bucin dan gak bisa lepas ya dari kehidupan kamu. Kita akan cek lagi di sini. Kita akan cek bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang ya? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu ke kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu sama kamu? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu sama kamu? Oke, saya melihat ya, dia pribadi yang sangat spiritual. Meskipun dia bukan tokoh agama, tapi setidaknya orang ini masih memiliki nilai moral dan moral yang dia terapkan di dalam kehidupan dia. Artinya senakal-nakalnya dia, orang ini tuh masih tahu batasan mana yang diperbolehkan agama dan mana yang dilarang gitu. Bahkan mungkin semenjak orang ini hadir di dalam kehidupan kamu jadi tahu ya bagaimana memaknai rasa bersyukur, bagaimana cara bersabar yang sebenarnya gitu ya, dan bagaimana cara kita bisa memaafkan dan belajar ikhlas.
Karena semenjak orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, orang ini sebenarnya banyak sekali ya membawa energi atau dampak positif di dalam kehidupan kamu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya, gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu sama kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu sama kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu ke kamu? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat pandai berbicara. Dan terkadang orang ini ya, saking pandainya dia berbicara, dia sangat pandai memutarbalikkan fakta. Jadi siapa yang berbuat kesalahan tapi siapa yang disalahkan, gitu ya. Bahkan mungkin beberapa di antara kamu tuh sering banget ya merasa disalahkan sama dia gitu, padahal kamu tuh bukan pelakunya gitu ya. Kayak misalkan dia sendiri yang gak menepati janji gitu, tapi dia sering menyalahkan kamu gitu ya. Yang katanya gara-gara kamu lah kita jadi gak jadi gitu ya. Yang katanya gara-gara inilah, gara-gara itu, dan masih banyak lagi. Dan di sini saya melihat ya, tipikal seseorang yang seperti itu terkadang dia seseorang yang mudah gampang tertekan ya. Jadi mungkin secara tanpa kamu sadari, ketika kamu berantem sama dia, jangan dikira dia merasa bahagia, karena di belakang kamu orang ini justru malah mengalami suatu tekanan gitu ya. Dia merasa tertekan, dia merasa sedih gitu ya, nggak bahagia. Kita akan lihat lagi ya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia ya, seseorang yang mulai cemburu sama kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu sama kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai cemburu sama kamu? Oke, di sini ada kartu Justice ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya mudah menilai orang lain, tapi orang ini tidak mudah mengintrospeksi diri dia sendiri. Jadi kayak orang ini tuh suka menilai kesalahan kamu, tapi dia nggak sadar apakah selama ini dia sudah menjadi pribadi yang paling benar, apakah dia sudah menjadi pribadi yang suci gitu. Karena orang ini suka sekali ya memandang kamu dari sisi sebelah mata, seolah-olah dia adalah makhluk yang paling sempurna gitu. Karena kayak ya nggak tahu kenapa gitu, aku tuh salah apa sih sama kamu gitu, kok kamu tuh dengan mudahnya menilai aku. Tapi giliran aku mengkoreksi kamu selalu marah, kamu selalu nggak terima ya. Seolah-olah tuh kayak ya kamu ini pribadi yang paling sempurna gitu di muka bumi ini ya. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang mulai cemburu sama kamu, bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki kemampuan ya. Sehingga kayak dari kemampuan dia, dari kreativitasnya dia ya, orang ini tuh kayak beberapa di antara mereka ini kayak mencari nafkah gitu ya, ataupun mungkin memanfaatkan kemampuan dia untuk mencari suatu materi gitu. Bahkan di antara mereka ini sepertinya memiliki posisi yang sangat baik ya di tempat dia bekerja, karena dia memiliki kemampuan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaannya gitu ya. Terus dia juga orangnya sangat cerdik, dia orangnya sangat pandai ya. Dan orang ini tuh kayak tipikal seseorang yang menurut aku tuh dia bijaksana, memiliki wawasan yang sangat luas jika dibandingkan dengan diri kamu. Dan di sini kita coba baca ya, bagaimana tingkahnya saat dia cemburu sama kamu. Bagaimana tingkahnya saat dia cemburu ke kamu. Kita lihat bagaimanakah tingkahnya saat dirinya cemburu sama kamu. Bagaimanakah tingkahnya saat dirinya dia cemburu sama kamu. Bagaimana tingkahnya saat dirinya cemburu sama kamu. Oke, di sini ada kartu Two of Cups ya. Saya melihat beberapa di antara mereka ini ketika dia merasa cemburu sama kamu ya, dia tidak mau berterus terang, tapi tiba-tiba dia ngambek ke kamu, tiba-tiba dia cuekin kamu, tiba-tiba dia nggak balas chat kamu, tiba-tiba dia nggak angkat telepon kamu. Itu sebagai bentuk implementasi bahwa orang ini tuh ada sesuatu hal yang membuat dia jadi merasa kecewa, marah, dan cemburu terhadap diri kamu. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi bagaimana tingkahnya saat dia cemburu sama kamu. Bagaimana tingkahnya dia saat dia cemburu sama kamu. Bagaimana tingkahnya dia
saat dia cemburu ke kamu? Ace of Pentacle. Oke, saya melihat ya beberapa di antara mereka ketika dia cemburu sama kamu, orang ini tuh dia selalu ngompor-ngomporin kamu gitu. Jadi kayak orangnya nggak mau kalah gitu ya. Kayak misalkan dia cemburu sama kamu ya, orang ini tuh kayak langsung seketika manas-manasin kamu agar kamu juga merasa terbakar api cemburu ya, dengan cara update-update status lah, dengan cara kayak misalkan tiba-tiba dia ganti foto profil lah gitu ya, tiba-tiba kayak orang ini tuh gimana ya, bikin quotes inilah, bikin kata-kata itu, dimana tujuannya tuh untuk nge-trigger ya rasa cemburu kamu juga, Besti. Kita lihat lagi di sini ya, bagaimana tingkahnya saat cemburu sama kamu, bagaimana tingkahnya dia saat dirinya cemburu sama kamu, bagaimana tingkahnya saat dirinya cemburu sama kamu. Kita akan cek terlebih dahulu. Di antara mereka ini mencoba bersikap cuek ya. Jadi ketika dia merasa cemburu ke kamu, orang ini tuh tipikal seseorang yang suka buang muka gitu. Jadi kayak seolah-olah dia merasa tidak peduli ke kamu, padahal aslinya dia sangat peduli terhadap diri kamu. Ya buktinya aja gitu ya, mungkin di saat dia ngerasa cemburu itu memang dia nggak ada komunikasi sama kamu gitu, tapi orang ini merasa khawatir, dia cemas gitu ya. Dikit-dikit dia lihat updatean status kamu gitu ya, mungkin dikit-dikit orang ini melihat ya apa yang terbaru dari dirimu, itu sebagai bentuk implementasi bahwa dia sangat merasa khawatir sebenarnya ya. Dia merasa takut apabila kamu tuh merasa nyaman dengan seseorang yang lain, seperti itu. Kita lihat lagi ya di sini, bagaimana tingkahnya saat cemburu ke kamu, bagaimana tingkahnya saat cemburu ke kamu, bagaimana tingkahnya saat dirinya dia cemburu sama kamu, bagaimana tingkahnya saat dirinya dia cemburu ke kamu. Oke, kalau di sini memang ada seseorang yang sepertinya ketika dia merasa cemburu ke kamu ya, dia seolah-olah tutup mata, tutup telinga ya. Hampir sama energinya tapi berbeda ya. Saya melihat dia nggak peduli sama kamu, tapi orang ini melakukan suatu tindakan di mana kayak orang ini tuh suka tiba-tiba blokir kamu lah ya, tiba-tiba dia hapus mungkin kontak kamu lah gitu ya, ketika ada rasa cemburu yang melanda. Kita lihat lagi bagaimana tingkahnya saat dirinya dia merasa cemburu sama kamu. Oke, ketika dia merasa cemburu ke kamu ya, orang ini tuh kayak seketika dia suka mencari perhatian kepada orang baru gitu. Jadi kayak dia ini tipikal seseorang yang basically tuh dia suka gimana ya, kayak misalkan dia cemburu sama kamu gitu ya, cara dia ngebales kamu tuh kayak dengan cara orang ini tuh kayak dia mendekati pihak-pihak yang baru gitu, dimana tujuannya tuh agar membuat pikiran kamu tuh juga merasa memanas ya, seperti itu guys. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah menemani aku ya readingan ini di 30 menit ke depan, mulai dari awal sampai akhir. Dan aku harap semoga readingan ini bisa memberikan energi yang positif tentunya bagi diri kalian, dan aku juga berharap semoga apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan dan apa yang menjadi doa dan harapan bisa segera tercapai. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa catat nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi bisa teman-teman cat aja, nggak usah ditelepon karena nanti akan ada pesan balasan yang bisa teman-teman ikuti. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan terbaru. Bye.